Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa suba wa qabaila liya'rufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuja ke Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan selain kita, yakni yang menciptakan dunia ini tentu beserta alam semesta. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi Syarif, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam yakni kepada baginda Nabi dan para sahabatnya, tentu para keluarganya dan para tabi'innya dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur oleh Allah. Ini adalah merupakan suatu nikmat dari Allah untuk kita semua. Tentu tidak boleh kita remehkan dan jangan sampai kita lalai menerima anugerah ini. Karena untuk apa kita menyesal nanti di waktu yang tidak ada manfaatnya penyesalan. Oleh karena itu, ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Ini adalah suatu waktu yang apabila kita lengah, maka kita akan mengatakan hayata hayata nanti di alamul akhirah, yakni penyesalan yang tiada terhingga. Na'udzubillah. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli syai'in thariq wa thariqul jannah al-ilmu. Setiap perkara itu adalah ada jalan. Setiap apapun ada jalan. Tentu surga pun punya jalan, yakni wa thariqul jannah al-ilmu. Jalannya ke surga itu adalah ilmu. Sangat amat diharapkan, sangat amat masuk akal, sangat amat pantas untuk kita tunggu masuknya kita ke surganya Allah kalau kita mempunyai ilmu. Kenapa seperti itu? Karena apapun memerlukan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ketemu. Ya, contohnya kita mau sholat pun perlu ilmu. Kita mau sidqoh pun perlu ilmu. Kita berserikat, berkumpul sesama umat untuk menggapai, untuk menemukan, untuk mencapai kebaikan, itu pun tetap memerlukan ilmu.
Jadi oleh karena itu pantas Rasulullah SAW mengatakan setiap perkara itu adalah punya jalan, dan jalan surga itu adalah ilmu. Apapun punya jalan, apapun punya cara, ya, apapun itu macam-macam ya. Seperti kita ingin jadi presiden, ada cara. Kita ingin jadi kepala desa, ada cara. Kita ingin jadi gubernur, begitu juga ingin jadi camat, seperti itu. Apapun punya cara. Kita ingin jadi pengusaha maju, tidak, ya seperti itu sama. Kita ingin hasil, ingin ahli di dalam hal pertanian, pembangunan, segala macam, ada jalan. Wa tariqul jannah al-ilm. Jalannya surga itu adalah ilmu. Kalau kita menelusuri, memikirkan, ya tentu pada akhirnya ilmulah sebagai modal di dalam hal sesuatu apapun. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bisa selalu aktif belajar, selalu aktif menghadiri pengajian, selalu aktif kita selalu hadir di tempat pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di dalam hal mengaji ini, di dalam hal belajar ini, ya tentu kita tidak boleh sembarang. Harus kita selektif. Mana yang perlu kita ambil ilmunya, mana yang perlu kita ikuti tausiahnya, kita harus milih-milih. Kita dengarkan, masuk ke alam pikiran kita, juga benar-benar orang yang kita ikuti itu jelas latar belakang pendidikannya, tentu punya guru, keluaran mana, pernah pesantren atau sekolah atau tidak. Harus kita cari tahu hal itu. Dan kita pun harus selektif, dan kita harus lihat, dan kita harus perhatikan orang yang akan kita ambil ilmunya dan tausiahnya. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita sembarang, kalau kita gegabah, tidak sedikit dengan perantaraan ilmu itu justru tersesat dan menyesatkan. Di samping, di sisi lain, ilmu itu adalah membawa kita kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Di sisi lain, ilmu itu pun bisa menyesatkan kita dunia dan akhirat. Itu makanya kita harus reaktif. Banyak orang yang keluaran pesantren, keluar menjadi ustaz. Banyak yang keluaran pesantren, keluar menjadi kiai. Banyak keluaran pesantren, keluar menjadi tokoh. Tidak sedikit. Bahkan menjadi pejabat. Tidak kurang-kurang. Tapi ada juga yang keluar dari pesantren sebaliknya daripada itu. Na'udzubillah. Jadi Al-Fakir ini bicara ya maksudnya supaya kita benar-benar waspada, hati-hati, bisa memilah dan memilih seperti itu. Di daerah Al-Fakir ada orang ya, bukan ada, sebenarnya banyak lah gitu. Sebelum dia masuk ke pendidikan ya, ke pesantren lah maksudnya, dia orang baik-baik, orang biasa-biasa saja. Masuk pesantren, wah, pas keluar dari pesantren sama orang tuanya enggak akur. Kenapa enggak akur? Ya dia di pesantren diajarin sama kiainya, sama gurunya, sama ustadznya, sama ajengannya. Apa? Ya misalkan TV itu adalah haram. Kalau kita di rumah kita ada alatul malahi seperti TV, HP dan sebagainya,
maka itu adalah tidak benar. Jangan sampai kita kenalan, ngobrol, bersalaman dengan orang yang suka seperti itu adalah barang bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah tersesat atau sesat. Misalkan, bukan misalkan, ada seperti itu. Pas kebenaran pulang dari pesantren, pas ke rumah ya bapaknya sendiri punya TV, punya HP, punya radio. Ya akhirnya karena dia di pesantrennya baru mengenal, baru tahu, baru dipelajari tentang hal itu, di dalam otaknya juga belum tersedia filter. Ya akhirnya sama orang tuanya juga berani membentak, berani marah. Ya akhirnya HP bapaknya dipegang, langsung dipecahin, dibanting. Ini Pak, maaf, ini nggak boleh, ini haram. Langsung dibanting, prak. Orang tuanya jadi kelabakan, kenapa ini anak sampai jadi begini. Terus ada TV langsung dibacok pakai pedang, prak, dibacok. Oh, kok jadi begitu? Tuh, ini terjadi. Ya tapi jangan sampai terjadi merebak kemana-mana. Ya justru makanya Al-Fakir bilang kita harus hati-hati dalam menitipkan atau memasukkan anak ke tempat-tempat pendidikan. Harus kita selektif dulu. Tuh akhirnya dengan orang tua tidak akur, sama orang tua melawan, karena dianggapnya orang tua itu orang tua durhaka. Orang tua durhaka, akhirnya anak itu melawan. Kenapa melawan? Karena ilmu di dalam anak itu belum ada, baru tahu seitu-itunya saja, bahwa ini haram, itu haram, ini haram, itu haram, tapi belum begitu tahu tentang hukum Islam yang begitu banyak, tentang akhlak belum tahu. Ya akhirnya sama orang tua nggak akur. Ya di masyarakat juga akhirnya dicemoohkan. Tuh. Terus pada lama-lama ya entah bagaimana lama-lama perkembangan otak anak itu jadi nggak jelas, sampai akhirnya naudzubillahi min dzalik, nggak tahu seperti apa, nggak tahu ini karena apa. Ya akhirnya dia sampai memotong kepunyaannya sendiri, titiknya dipotong. Ya apa itu yang menjadi pemicu gitu. Ya akhirnya sampai dipotong titiknya, potong. Nauzubillahi min dzalik. Terus setelah itu akhirnya otaknya jadi kacau, jadi enggak karuan. Akhirnya ya bisa disebut gila, bisa disebut stres juga bisa. Ya akhirnya menjadi anak yang enggak jelas. Ini semua terjadi, ini semua menjadi kenyataan karena kita kurang selektif, kita kurang begitu waspada dalam memasukkan anak kita ke tempat-tempat pendidikan. Jadi oleh karena itu kita harus benar-benar bisa selektif mencari tempat yang kira-kira anak kita itu bisa benar-benar terpimpin, terarahkan dengan agama Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi inilah suatu edukasi atau suatu masukan ya. Banyaknya pendapat-pendapat para ulama, terutama di Indonesia. Memang Indonesia semua agama hampir ada di Indonesia.
Islam berbagai macam golongan Islam. Non-muslim pun berbagai macam golongan non-muslim. Ini adalah menjadi satu kewaspadaan bagi kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita salah memasukkan anak kita ke tempat pendidikan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi memang di dalam Islam itu adalah ilmu bertingkat. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu thariqah, ada ilmu ma'rifat atau hakikat. Jadi ini tingkatan ilmu. Kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai kurang piawai atau belum begitu piawai memberi ajaran terhadap muridnya, ini bisa akan terjadi banyak seperti kejadian-kejadian yang sudah dari Al-Fakir terangkan. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sedikit anak-anak yang begitu otak kena ruksak. Tujuan ingin bersih, tujuan ingin benar, akhirnya menjadi kotor dan tersesat, menyesatkan. Oleh karena itu, ini Al-Fakir katakan, Al-Fakir bicarakan, tiada lain tiada bukan adalah Al-Fakir mudah-mudahan ini menjadi edukasi, menjadi masukan agar kita orang tua waspada untuk memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat, Ar-Ribat Manbul Hikmah. Kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada hajat, tidak lepas daripada keinginan, tidak lepas dari muskilat-muskilat kita hidup. Ada yang banyak hutang, ada yang kurang makan, ada yang banyak keinginan tidak tercapai. Ini semua kita kadang-kadang kebingungan. Ada yang datang ke gunung memuja gunung, ada yang datang ke lautan memuja sagara, ada yang datang ke dukun-dukun menjadi muhibbin para dukun. Na'udzubillah. Di dalam Islam, para aulia, tentu para anbiya telah memberi kepada kita cara-cara untuk kita meminta kepada Allah, untuk kita memohon kepada Allah. Oleh karena itu di sini Al-Fakir sebagai penyambung ya. Al-Fakir sebagai penyambung para ulama salafus salih, penyambung para guru. Jadi kalau kita punya keinginan, apapun keinginan kita, wah misalkan nih, kita ingin punya anak sukses, kita ingin usaha maju, atau kita punya keinginan agar terwujud keinginan itu. Karena pada hakikatnya yang memberi apapun yang kita inginkan itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha itu adalah hanyalah usaha. Oleh karena itu usaha kita silahkan, tapi meminta kita kepada Allah itulah harus dinomorsatukan. Karena apapun pekerjaan kita, seperti apapun kegiatan kita, tapi Allah tidak memberi, tetap tidak akan tercapai, tidak akan terwujud apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ini Al-Fakir bagikan ijazah daripada ilmu para aulia Allah. Kalau kita ingin terwujud apapun keinginan kita, seperti apapun beratnya, maka laksanakan doa atau berdoa atau cara kita memohon kepada Allah seperti ini.
Jadi pertama kita baca surat Fatihah. Fatihah 7 kali. Tapi sebelum kita baca Fatihah, kita hadarat dulu. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa susan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi musallatu wassalam syai'uli lailumul Fatihah. Terus wa ila hadrati Jamil anbiya'i wal mursalin khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi musallatu wassalam syai'uli lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Jami ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itsaratil mubasysyarati bil jannati al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunati Wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasahu sirru al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi man ajazani hadza wa khususan ila hadrati Abi Wami syai'uli lailahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah maka baca oleh kita surah Fatihah yaitu dari alhamdu sampai waladhdallin. Setelah itu, setelah beres kita hadiah itu baru kita bacakan maaf ya, bukan surah. Bacakan surah Fatihah lagi berapa? 7 kali ya. Terus setelah beres baca Fatihah 7 kali langsung dibaca doa ini. Dibaca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal arbab murabbil kulli bilutfi rububiyatika asyra'ali bisuryani fikal khoffi bila mihnah ya, sengaja alon-alon supaya kita bisa mengikuti atau bisa kita sambil nulis ya. Tuh, terus ini masih agak panjang, makanya nanti Al-Fakir tulis di kolom deskripsi saja. Ini doanya dibaca 1 kali. Jadi ini dibacanya kapan? Ini dibacanya adalah setiap habis sembahyang 5 waktu. Terus kalau malam itu Fatihahnya jangan 7. Habis sholat tahajud ya, atau habis sholat hajat dibacanya Fatihahnya 125, terus doanya dibaca 17 kali. Jadi ini berapa lama ini diwirid? Ini diwirid adalah 9 hari. Kalau mau puasa itu lebih sempurna, tidak puasa pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita kuat, puasalah. Karena di dalam area al-hikmah puasa itu adalah benar-benar sangat diperlukan. Jadi sekali lagi kalau kita punya keinginan ingin terwujud, apapun keinginan kita ingin terwujud dengan cepat, maka amalkan cara seperti ini. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendaknya,
dengan haknya ayat dan doa ini, insya Allah keinginan kita, hajat kita yang kita inginkan diwujudkan dengan cepat dan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.